Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan tentang dasar-dasar CNN yang slide-nya sepenuhnya saya ambil dari slide MIT Introduction to Deep Learning. Di slide MIT tersebut ada 5 bagian ya, yang bagian pertama sudah kita bahas di video sebelumnya, demikian juga bagian kedua. Kemudian sekarang kita akan mencoba membahas bagian ketiga, di mana di sini akan kita bahas contoh kasus sederhana. Semoga dengan contoh kasus menjadi lebih jelas apa yang dimaksud dengan CNN. Ya, jadi kita udah bahas di video pertama ya. Kemudian juga bagaimana secara dasarnya ya, ini ada learning visual features, ini bagian kedua. Sekarang kita mencoba membahas bagian ketiga, yaitu fitur extraction and convolution ya. Jadi kita mencoba untuk membahas tentang bagaimana proses ekstraksi dan konvolusi, contohnya atau sebuah contoh sederhana. Ya, kita berangkat dari sini. Ini kita lihat sebagai dasarnya ya. Kita lihat di sini ini adalah X ya. Ini adalah X, sangat jelas ya, ini adalah X. Kemudian ini apakah X juga? Apakah ini X yang sama ya? Tentunya yang bagian kiri itu adalah X, bagian kanan juga X, meskipun itu agak terdistorsi ya, agak miring-miring ya, tapi itu adalah X juga, mestinya terdeteksi sebagai X ya, sebagai huruf X ya. Ya, jadi di sini image itu direpresentasikan sebagai matriks nilai-nilai pixel ya, kita lihat di kiri dan kanannya. Dan komputer itu hanya melihat seperti itu saja. Apakah bisa mengidentifikasikan bahwa yang kiri X itu sama seperti yang kanan, yang X yang miring-miring ini ya. Misalkan ini adalah X kiri dan X yang kanan yang itu udah bentuknya sudah diubah-ubah ya. Ya, kita lihat beberapa ciri ya, beberapa ciri atau beberapa fitur dari X ya, misalnya seperti ini. Ini adalah cirinya, misalkan adalah ada katakanlah kakinya yang seperti itu ya. Oh, ternyata ini sama cirinya, di sini juga ada ya. Yang hijau ini ya, ini ada sama. Kemudian yang ada kakinya lagi, kaki yang kiri bawah yang bentuknya seperti itu, ini ternyata juga ada. Kemudian misalkan bagian tengahnya ya, baik itu di image atau kotak yang kiri itu ada, ini yang kanan juga ada ya. Jadi ternyata ada beberapa kesamaan di sini. Contohnya di sini diperlihatkan ada 3 kesamaan ciri antara yang bagian kiri yang pertama di sini dengan yang kedua di sini, yaitu ciri-ciri X, artinya sebelah kiri dan kanan itu harusnya sama, itu menyatakan huruf X ya. Ya. Kita bisa menggunakan filter ya, filter itu sekali lagi adalah matriks Bobot ya, untuk mendeteksi fitur-fitur. Di sini untuk mendeteksi fitur-fitur huruf X, contohnya huruf X ya. Di mana filternya ini ada filter ya. Ini ada filter. Ini ada filter ya. Di mana filter yang kiri ini bagaimana mendeteksi garis yang miring seperti ini ya, garis yang gini. Kemudian bagaimana filter yang tengah ini untuk mendeteksi yang X bagian tengah persilangannya. Kemudian untuk filter yang kanan kita untuk mendeteksi garis yang
miring dari kiri ke kanan ke atas itu seperti itu ya. Jadi kita menggunakan beberapa filter yang berbeda. Nah, di sini operasi konvolusi ya, operasi konvolusi ini kita menggunakan elemen wise multiply. Jadi dikalikan antara elemen-elemennya. Jadi di sini kita lihat ini adalah filternya ya, ini filternya ini. Kemudian ini adalah potongannya, yang di sini adalah patchnya ya, Yang patch kebetulan pas ada, misalkan pas diletakkan di sini patchnya itu ya, geser-geser, kebetulan ini digambarkan di sini. Kita lihat yang ini di filter yang misalnya contohnya kanan bawah ya, dengan di patch yang kanan bawah yang kuning ini. Jadi satu yang dari filter, kemudian angka ini isinya juga satu. Ini menggunakan elemen wise multiply dikalikan hasilnya satu. Nah, ini hasilnya adalah satu di sini. Ini adalah hasilnya satu. Nah, ini adalah di operasi konvolusi itu menggunakan elemen wise multiply seperti itu ya. Jadi menggunakan elemen wise multiply. Kemudian ini kalau di neural network filter ini artinya adalah ini adalah matriks bobot. Matriks bobot ya, filter itu adalah matriks bobot. Yang ini hasilnya di sini, ini adalah hidden layernya. Ini adalah hidden layernya. Yang kebetulan atau di sini digambarkan supaya mudah menggunakan kotak-kotak yang artinya secara spasial kelihatan kiri kanan atas bawahnya ya. Jadi sekali lagi yang ini adalah image-nya ya, image ini adalah inputnya. Ini inputnya. Kemudian matriks bobotnya, di sini adalah matriks bobotnya adalah filternya. Kemudian hasil di sini, hasilnya ini adalah hidden layer. Kemudian sebelum kita merepresentasikan ke hidden layer di neural network, ini dijumlahkan dulu ya. Ini dijumlahkan dulu. Jadi ini adalah hidden layer, tapi dijumlahkan dulu untuk direpresentasikan ke final hidden layernya. Jadi 1 plus 1 plus 1 plus 1 dan seterusnya menjadi 9 untuk potongan patch yang ada di contoh ini. Ya. Jadi di sini operasi konvolusi tadi adalah menggunakan elemen wise multiply ya, elemen wise multiply yang antar elemennya itu dikalikan ya. Jadi ada pojok kiri dengan pojok kiri, diinput dengan filter dan seterusnya. Ini adalah image dan ini adalah filternya. Sekali lagi ini adalah input, kemudian ini adalah matriks bobotnya. Ya, di sini nanti akan kita lihat bahwa filter yang ukurannya 3x3 ini contohnya inputnya kita tentukan misalkan 3x3, kemudian kita slide, kita geser atau kita scan, ini scan atau kita bobot, kita geser ya. Filter itu kita geser di input image, kemudian dikalikan ya. Jadi elemen wise, kemudian didapat, kemudian nanti hasilnya ditambahkan di hasil jadikan input ya. Kita lihat seperti ini. Jadi ini adalah patch-nya di sini ya. Patch-nya di sini ya. Patch-nya di sini. Ini kita lihat kan menggunakan elemen wise multiply ya. Ini adalah 1 kali 1. Satunya adalah dari image, kemudian kalikan 1 di sini. Ini adalah 1 dikalikan 0 yang di sini ya. 0 di sini, kemudian 1 ini dikalikan dengan 1 di sini. Dan seterusnya
sehingga didapatkan akhirnya perkaliannya dan kemudian dijumlah-jumlahkan ya. Dijumlah-jumlahkan ya menjadi 4 ya. 1 kali 1 ya plus 1 kali 0 plus 1 kali 1 dan seterusnya sama dengan 4 ya, adalah 4 ya. Ini di hidden layernya di sini ya. Jadi hidden layer ini salah satu di hidden layer atau feature mapnya, mapping fitur yang fitur pojok kiri atas ya. Ini adalah yang patch-nya di sini yang kuning ini pojok kiri atas, ini jadi pojok kiri atas di sini ya. Kemudian digeser ya, patch-nya digeser 1, kemudian ini ke sini dan kemudian geser lagi ke situ dan seterusnya kemudian geser ya. Kemudian dihasilkan fitur map yang lengkap ya, ya. Jadi kalau kita lihat sekali lagi, ini adalah inputnya ya, input layernya, ini adalah matriks bobotnya atau sebagai parameternya. Ini parameternya ya, parameter di network. Kemudian inilah hiddennya. Ini untuk sebuah filter. Ini adalah sebuah filter, misalkan filter 1. Jadi kita lihat seperti sudah dinyatakan sebelumnya bahwa filternya itu sama, misalkan ini 1, 0, 1, 0 dan seterusnya untuk patch yang dimanapun. Tadi dari kiri atas sampai kanan bawah itu sama filternya ya. Artinya sharing parameter ya, Ini adalah parameter ya. Ini adalah parameter, sharing parameter untuk filter ini. Kemudian nanti bisa menggunakan filter yang kedua, filter ketiga, filter yang mungkin yang berikutnya lagi, yang bobotnya itu matriks bobotnya itu berbeda ya. Kemudian didapatkan hidden layer yang kedua, hidden layer ketiga dan seterusnya ya. Jadi misalnya ini adalah inputnya yang aslinya, kalau kita menggunakan ini filter ya, ini menggunakan filter yang pertama, menggunakan filter yang pertama dihasilkan seperti ini, ini adalah hidden ya, di mana menggunakan filter yang seperti ini ya, filter yang ini itu gambarnya jadi lebih tajam. Misalkan ini filternya kita lihat ya, filternya seperti ini, yang di tengahnya 5 gitu ya, kemudian di tepi-tepinya ada 0, -1 dan seterusnya menjadi sharpen, jadi lebih jelas ya. Kemudian kalau kita gunakan filter yang kedua, filter yang lain, ini adalah filter yang lain ya. Untuk data yang original ini menggunakan filter ini, maka didapatkan yang seperti ini. Ini didapatkan objek yang sebagai deteksi gambar-gambar atau garis-garis tepinya ya, dengan filter yang seperti ini. Artinya sifat filter yang seperti itu ya. Kemudian kalau menggunakan filter yang lain lagi, ini filter ketiga, kita bisa mendeteksi misalkan garis-garis tepi yang kuat ya. Jadi kita menggunakan berbagai jenis filter untuk mendapatkan berbagai jenis fitur. Ini adalah fitur map atau fitur mapnya ya, fitur map, mapping dari input di mappingkan. Ini adalah fiturnya, jadi didapatkan fitur map 1, ini adalah fitur map 2, ini adalah fitur map 3 gitu ya.
Jadi didapatkan beberapa ciri, beberapa fitur. Ya. Jadi kita mengekstrak fitur. Ini adalah fitur map tadi ya, fitur map. Kita ekstrak fiturnya dari image ya. Dari image menggunakan filter ini. Jadi filternya nanti beberapa jenis filter yang berbeda-beda untuk mendapatkan beberapa fitur yang berbeda-beda. Ya, sekali lagi ini ada 3 hal penting di convolution neural network ya. Jadi kita menggunakan filter ya. Ini menggunakan filter ya. Menggunakan filter yang filter ini karena dia filternya mengambil di patch space tersebut, maka kita artinya mengekstrak lokal fitur, potongan-potongan yang dari kiri ke kanan, ke bawah sampai ke kanan dan seterusnya ya. Kemudian kita menggunakan beberapa filter, artinya didapatkan beberapa jenis fitur yang berbeda. Tadi fitur gambarnya jadi misalkan menghasilkan jadi lebih terang, mengidentifikasikan garis-garis tepi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah sharing parameter sharing. Parameternya adalah parameter yang spasial ya. Artinya karena fitur atau filter yang sama digunakan untuk patch yang bergerak ya, yang scanning yang ke sini, ke kanan dan seterusnya. Untuk filter yang sama artinya apa? Artinya menggunakan parameter yang sama, artinya adalah parameter sharing. Ini adalah 3 prinsip ya, dengan contoh 3 prinsip ini dengan contoh sederhana seperti ini ya. Ini itu adalah sebuah contoh kasus bagaimana proses konvolusi ya, dasar-dasarnya. Kemudian untuk bagian berikutnya, di video berikutnya insya Allah akan kita membicarakan lebih lanjut lagi tentang CNN itu sendiri.